Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat panjang umur, sehingga kita bisa berjumpa, saling berbagi ilmu. Shalawat serta salam terlimpah curahkan pada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan yang kita tunggu pula syafaatnya nanti yaumul qiyamah. Allahumma amin. Pada hari ini akan saya sedikit berbagi pengalaman. Saya akan sedikit menerangkan makna dari basmalah. Semua orang tahu basmalah, bahkan anak kecil pun yang sedang belajar berbicara pun mereka sudah tahu. Pasti sebagai seorang muslim akan selalu diajarkan dengan bacaan basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagai seorang muslim jangan hanya tahu namanya saja tapi tidak tahu makna dan manfaatnya. Basmalah tersebut mengatakan bismillahirrahmanirrahim, Allah itu maha pengasih dan penyayang. Jadi kita ketergantungan kepada Allah karena Allah itu maha pengasih dan penyayang. Pengasih kepada seluruh umat tapi belum tentu penyayang kepada seluruhnya. Bagaimana supaya kita mendapatkan basmalah tersebut ada di dalam diri kita? Maka kita harus tahu maknanya, tujuannya. Bahwa Allah menerangkan bacaan tersebut artinya adalah kita ketergantungan kepada Allah, hanya kepada Allah. Jadi kita meyakinin bahwa segala sesuatu itu Allah yang maha pemurah dan maha pengasih. Dengan bismillahirrahmanirrahim, Allah maha pengasih dan penyayang. Penyayang seperti apa kita laksanakan di dunia ini? Kadang-kadang manusia itu hanya bisa mengucapkan tapi belum tentu bisa melaksanakan. Yuk kita belajar untuk apa yang kita pelajari sebagai seorang muslim sedikit tapi kita bisa melakukannya, yaitu basmalah tadi. Allah itu maha pengasih. Bagaimana supaya bacaan tersebut melekat di dalam diri kita, supaya Allah itu nanti sayang sama kita? Maka kita harus tahu maknanya. Pengasih, bagaimana kita praktekkan keseharian kita? Kita harus selalu mengasihi kepada kedua orang tua kita yang paling utama. Karena tanpa ada orang tua kita mungkin tidak akan bisa lahir di muka bumi ini. Wasilahnya adalah dari kedua orang tua kita. Kita menyantunin anak-anak yatim piatu dan kaum duafa. Karena Allah itu maha pengasih, maka kita praktekkan di dunia kita pengasih. Kita harus selalu mengasihi kepada siapapun tanpa melihat suku bangsanya ataupun suku adatnya. Namun semua ciptaan Allah itu adalah sama, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tetapi bila mana kita sudah melaksanakan maha pengasih tadi, maka kita tidak boleh pernah melihat siapa dia, siapa diri kita. Tetapi lihatlah kita selalu ke bawah supaya kita akan selalu bisa mengasihi, bisa menyayangi, sehingga apa yang kita miliki itu hanyalah titipan. Penyayang, kita harus menyayangi kedua orang tua kita, menyayangi keluarga kita, saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Bagaimana caranya kita menyayangi kepada beliau-beliau ini? Kita harus, apa yang kita miliki ini harus kita bagikan kepada mereka. Supaya apa? Supaya bermanfaat. Karena pada dasarnya harta yang kita miliki ini hanyalah titipan Allah, yang mana 2,5% adalah hak mereka, orang lain, bukan milik kita semuanya. Kalau kita mempunyai
barang yang tidak perlu kita hitung-hitung untuk kita keluarkan kepada mereka yang membutuhkan. Tak pernah pandang bulu siapapun mereka, namun insya Allah akan Allah lipat gandakan 1000 kali pahala. Yang keduanya, basmalah tersebut adalah menyatakan bahwa ayat tersebut sangat-sangatlah dahsyat, karena barang siapa yang istiqomah membaca basmalah tersebut minimal sehari 1000 kali, tentunya insya Allah dengan istiqomah, dengan kita meyakini dengan sungguh-sungguh kepada Allah, akan mendapatkan manfaatnya. Yang pertama, kita terhindar dari mara bahaya, terutama para jin, karena kita sebagai manusia harus mempercayai jin. Allazina yu'minuna bil ghaib, percaya adanya gaib. Kalau kita dengan istiqomah membaca ayat tersebut dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka kita secara otomatis akan terhindar dari godaan ataupun gangguan jin. Yang kedua, segala sesuatu kalau kita dengan ikhlas melaksanakan apapun pekerjaan, pasti akan pertama kali yang kita ucapkan adalah basmalah. Dengan kita mengucapkan basmalah tersebut, maka secara otomatis apa yang kita lakukan semata-mata hanya mencari ridhonya Allah, bukan mencari ridhonya manusia. Kalau kita mencari ridhonya Allah, tentunya kita insya Allah akan bermanfaat buat orang lain. Contoh, kita bekerja dengan ikhlas. Kalau kita bekerja dengan ikhlas, tentunya kita awali dengan bacaan basmalah. Kita mau megang segala sesuatu. Seandainya kita mau berbuat niat jahat, insya Allah kita akan dijaga. Kita akan selalu ingat kepada Allah. Maka yuk kita continue membaca basmalah dengan sungguh-sungguh. Maka apapun yang kita niatkan, kita dihijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan untuk dicoba, karena saya pribadi sudah mencoba dengan istiqomah. Maka bacaan basmalah tersebut yang saya rasakan saat ini adalah apapun yang saya angan-angankan, yang saya cita-citakan, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya, manusia yang bodoh. Sampai jumpa video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.